Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya baca, saya ingin menitik beratkan dulu sebuah penjelasan penting. Anda harus bedakan perbedaan umumnya antara sedekah dengan zakat. Ya, walaupun kalau kita itlakkan istilah sedekah secara umum, maka zakat masuk di dalamnya. Tetapi kalau zakat kan dia merupakan kewajiban, sementara sedekah hukumnya sunnah. Ya. Cuma di sini ada hal yang harus diperhatikan. Zakat itu teman-teman adalah sebuah kewajiban, rukun Islam sebagaimana kita bahas tentang puasa sebagai rukun Islam. Dan zakat ini syaratnya bagi yang mampu. Kalau terpenuhi dua hal. Bagi teman-teman yang belum niat untuk zakat, saya sarankan setelah ikut acara kita ini coba berzakat. Ada dua syarat yang Anda harus penuhi. Yang pertama adalah haul, masa setahun. Coba niatkan dari siang ini, di waktu ini, di tempat Anda masing-masing, niatkan Ramadan tahun lalu adalah awal haul Anda. Haul adalah perhitungan harta kita selama setahun. Jadi besok insya Allah kalau masuk Ramadan, Anda sudah masuk dalam haul Anda. Berarti syarat pertama zakat sudah terpenuhi. Syarat yang kedua adalah nisab. Kadar minimal harta yang disimpan dan investasikan. Yaitu 85 gram emas. Berapa emas hari ini? Kita kali 85 gram emas. Kalau nilai harta Anda sebesar itu, ya selain harta yang Anda pakai ya, seperti rumah, mobil, tas, sepatu, ini kalau Anda pakai, maka tidak ada zakatnya. Tapi Anda tidak pakai, investasikan dan simpanan, Anda beli tanah, beli sesuatu yang Anda investasikan, rumah, apartemen, niat investasi, disewakan segala macam, itu ada zakatnya tentunya. Kalau mencapai nilai 85 gram emas, maka secara otomatis Anda keluarkan 2,5%. Dan fungsinya adalah mensucikan harta. Ini fungsi. Di garis bawah kalimat saya, fungsinya. Karena ini fungsinya mensucikan harta. Jadi kalau dalam 1 tahun itu, ada sumber pendapatan yang Anda tidak sadari ternyata haram. Misal, kayak saya punya restoran, saya tidak tahu konsumen yang belanja ini uangnya semua halal atau tidak. Maka saya tidak mungkin tanya setiap orang yang belanja di kasir, uangmu halal atau tidak, kan sulit. Bagaimana cara mensucikan? Mungkin itu dari uang riba, mungkin dari uang manipulasi, kita nggak tahu. Maka di sini adalah fungsi zakat. Dan nilai persentase 2,5% sangat kecil. Ya, kalau mau dilihat dari pendapatan 1 tahun, kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, gitu kan. Sementara sedekah, hukumnya sunnah, bukan seperti zakat wajib bagi yang mampu, tapi anjurannya, dia tidak ada haul, dia setiap hari. Diambil daripada hadis Bukhari, yang kata Nabi SAW, ya, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, yang satu mendoakan mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil atau tidak mau bersedekah. Dan ini juga tidak ada nisab, tidak ada kadar minimal. Harta 85 gram emas baru kita sedekah seperti zakat. Enggak. Jadi walaupun cuma sepotong roti Anda bagi 2 pun, itu sudah namanya sedekah, gitu kan. Maka ini berbeda dan ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, hadis riwayat Imam Bukhari, ya bena Adam unfik alaik, wahai anak Adam berinfak untukku atau di jalanku, aku berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Ya, aku akan berikan kamu rezeki, seperti itulah. Jadi harus dibedakan teman-teman, karena saya jelaskan ini, pernah ada atau sering terjadi kasus, ada orang kaya, dia punya zakat besar, sampai 10 miliar mungkin, bahkan mungkin ada yang lebih banyak daripada itu, mereka punya perusahaan-perusahaan besar, saham-saham besar misalnya. Nah yang terjadi adalah, karena zakatnya besar, misalnya 10 miliar atau lebih, 1 miliar atau lebih, 100 juta pun dianggap besar, gitu kan, zakatnya misalnya. Nah ini zakat dia nggak keluarkan sekaligus di masa haul, padahal sebenarnya yang paling afdal di masa haul itu ya. Jadi kayak misalnya Ramadan, ya udah Ramadan itu Anda habiskan. Di Ramadan itu Anda habiskan di situ ya. Jadi kayak Ramadan ini tidak boleh lagi ada zakat dibiarkan, kecuali Anda kasih ke lembaga, lembaga itu mengatur pengeluarannya, Anda dapat pahala karena sudah keluarkan di Ramadannya. Tapi mereka bisa mengeluarkan bertahap tergantung daripada orang-orang yang mustahik yang akan menerimanya. Tapi Anda sendiri dianjurkan keluarkan di masa itu, gitu kan? Di masa haulnya itu lebih afdal, ini kan?
Nah, sementara sedekah bisa kita lakukan kapan saja, gitu kan? Kita kapan saja. Begitu juga dengan nisabnya tadi ya, kadar minimalnya. Dia tidak harus jumlahnya 18 baru dikeluarkan. Juga yang perlu digarisbawahi fungsi daripada keduanya sebagaimana saya titik beratkan tadi. Nah, di bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk bersedekah, termasuk juga mengeluarkan zakat. Kata penulis, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan ini melebihi angin yang berhembus. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwa dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah, dan kebetulan aku memiliki harta. Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar. Umar berkata, aku pun membawa setengah hartaku. Rasulullah SAW berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Sebanyak ini juga, kata Umar. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, kata Umar, aku tidak akan mampu melebihimu selamanya, wahai Abu Bakar. Diriwayatkan dari Talha bin Yahya bin Talha, bahwa ia berkata, nenekku yang bernama Su'da bin Auf al-Murriyah, beliau adalah istri Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Jadi istrinya bernama Su'da bercerita, dan Su'da cerita ini tentang kejadian dia dengan suaminya kepada cucu dia. Ya. Su'da berkata, pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang telah terjadi atas dirimu? Adakah sesuatu yang dapat aku bantu? Ia berkata, terima kasih, kamu adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Aku bertanya lagi, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak, dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Jadi subhanallah, bukan seperti orang di antara kita sekarang yang justru jauh dari agama, mereka bangga kalau banyak hartanya. Kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang faham ajal itu bisa datang setiap saat, dan mereka tidak mau kehilangan untuk membawa hartanya ke akhirat, mereka ingin simpan di langit harta itu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bisa menyimpan hartanya di langit, simpanlah, ya, sedekahkan maksudnya, karena ya, harta yang disimpan di langit tidak akan disentuh oleh tangan pencuri dan tidak akan dimakan oleh rayap. Maka dia gelisah, hartanya banyak. Dia tidak ingin dia meninggal sementara harta itu ada, gitu ya. Maka aku berkata kepadanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu, kata Su'da sebagai istri. Bagikan saja harta itu, sedekahkan saja. Ya, ini berbeda sekali dengan keadaan istri di zaman sekarang. Malah ngambil porsinya dulu, tapi dia suruh sedekahkan. Maka ia pun membagi-bagikan harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Lalu si cucu Su'da namanya Talha bin Yahya berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya, berapa harta Talha ketika itu? Maka ia mengatakan 400.000 dirham. Wahai saudaraku, katanya, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan, seperti misalnya memberi makan kepada orang-orang. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Wa waqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di sini. Firman Allah adalah makanan yang disukainya. Artinya yang berkualitas, yang paling bagus, karena kita suka buat diri kita yang paling enak. Itu yang kita sedekahkan. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.